Kalau untuk filosofi adanya pondok pesantren itu awalnya itu seperti apa sih? Baik, pesantren itu adalah sebutan bagi sebuah lembaga pendidikan. Ya kan zaman dulu kan pesantren, belum ada sekolah, belum ada perguruan tinggi. Bahkan kalau kita buka sejarah itu, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Di Indonesia. Ya kan karena dulu nggak ada sekolah. Ya. Pahlawan-pahlawan kita itu di mana belajar di pesantren. Di pesantren. Jenderal Sudirman itu luar biasa adalah santri kan gitu. Ya kan. Jadi para pendiri bangsa adalah alumni pesantren. Alumni pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan dan lain sebagainya. Itu adalah lulusan pondok pesantren. Jadi istilahnya itu pondok. Kenapa dibilang pondok? Karena asrama. Kita di sana itu tinggal jauh dari orang tua, hanya dengan teman-teman, kemudian juga dengan pengawasan para guru. Ya kan disebut pondok karena sebagai asrama. Ya. Jadi pesantren, itu pondok pesantren namanya. Nah, kita itu diajarkan di situ adalah kemandirian. Kita di situ diajarkan bagaimana menjadi anak yang prihatin. Jadi luar biasa. Kalau ini saya alumni pesantren, alhamdulillah Ustaz Haidar juga, mungkin juga banyak para pemirsa yang merupakan alumni pondok pesantren. Secara pribadi, boleh dong kita nyampaikan pendapat pribadi ya sebagai alumni pondok pesantren, dan kita harus bangga gitu. Adapun nanti opini lain, mungkin pemirsa ataupun yang menyaksikan, enggak juga, ya itu adalah opini Anda gitu. Tapi kita sangat bangga dengan status kita sebagai seorang santri alumni pondok pesantren. Pondok pesantren mana Ustaz Maulid? Saya dulu dari Dalwah. Dari Dalwah. Masya Allah. Bangil. Pasuruan. Kami pernah bertemu dengan salah satu orang ya. Dia ini merupakan dulunya punya profesi itu sebagai kepala apa? Intinya adalah karyawan yang PNS gitulah. Betul. Dan dia ketika ngobrol dengan kami begini, menyampaikan begini. Saya sangat bangga dengan anak-anak seperti kamu yang mana dari kalangan pesantren. Kenapa? Karena di situ ditempa. Ya kan kita nggak hanya belajar, karena orang anak-anak di pondok itu nggak hanya belajar agama, tapi juga di situ dilatih kemandirian. Ya suatu ketika nanti di masa depan itu kita bisa terlatih prihatin, karena saya punya, kata beliau ini, saya punya kenalan itu, dia ini seorang kepala di kantornya. Cuman karena biasa diladeni, biasa ada anak buahnya, biasa ada ajudannya, begitu waktunya pensiun dia ini kelabakan, kalap gitu. Jadi kadang dia maksa keluar rumahnya hanya dibilang biar kerja, coba. Ini kan jadi nggak ada jiwa, namanya jiwa prihatin tuh nggak ada. Jadi nggak ibaratnya mah kalau mental tuh nggak kebangun gitu. Ya memang benar nggak semuanya harus pesantren. Ada orang itu ketika di rumahnya pun dengan pendidikan orang tua yang disiplin juga akan membentuk karakter yang hebat. Intinya adalah kami itu merasakan dengan belajar di pesantren itu membentuk karakter juga gitu loh. Jadi bukan hanya dapat wawasan tapi juga dibangun karakternya. Kemudian juga adalah diajarkan akhlaknya gitu.